Daulat Kingmaker Amin Rais yang di ujung tanduk. Reformasi lahir dan Soeharto telah tumbang. Perjuangan mewujudkan demokrasi pun terus berlanjut. Masing-masing kelompok politik membangun aliansi politiknya kala itu. Upaya inilah yang juga dilakukan Amin Rais, sosok yang dianggap sebagai lokomotif reformasi. 3 bulan setelah Soeharto menanggalkan kekuasaannya, aktivis satu ini juga membangun aliansi politik bersama 49 tokoh nasional. Tepatnya pada 23 Agustus 1998, Amin mendeklarasikan partai berlambang matahari dengan warna putih biru, Partai Amanat Nasional. Landasannya tetap sesuai dengan jati dirinya, agama dan nasionalisme. Nasionalis religius sebutannya. Dan tak lama dari itu, diselenggarakan pemilihan umum dengan model baru, di mana ada 48 partai yang mengikutinya sebagai penegakan reformasi. Amin mengikutsertakan partainya berkontestasi. Hasilnya, PAN berhasil meraih peringkat 5 dengan mendapat 34 kursi dan 7,5 juta suara. Ia pun ditasbihkan menjadi Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat pada 1999 dan memiliki andil sejarah dalam melantik Gus Dur sebagai presiden berikutnya. Ketika itu, nama PAN sebagai bagian dari diri Amin. Tapi tak seluruhnya nama Amin Rais itu harum. Sejarah mencatat, Amin Rais juga dituding sebagai dalang di balik kejatuhan Gus Dur. Kemudian, Aminlah yang juga mengangkat Megawati Soekarno Putri menggantikan Gus Dur, sosok presiden yang ia angkat sebelumnya. Atas dasar itu, Amin dianggap sebagai Kingmaker. Namun, gelar publik Kingmaker itu pun belum membuatnya puas. Menjadi presiden baginya adalah hal menarik. Melalui dukungan dari berbagai macam kelompok dan golongan, Amin pun melenggang maju sebagai calon presiden didampingi Siswono Yudhoyono. Hasilnya, kalah. Amin hanya mampu meraih hampir 15% suara nasional. Kalah jauh dengan Susilo Bambang Yudhoyono Yusuf Kala dan Megawati Soekarno Putri Hasim. Setelah kekalahan itu, Amin sudah enggan terlibat dari panggung politik istana. Namun, hal yang tetap penting baginya adalah mengontrol partainya agar tetap hidup. Dirinya pun masih memiliki bargaining position yang sangat besar dalam menentukan kontestasi pemilihan. Sutrisno Bachir, tokoh calon ketua umum yang didukung Amin, memenangkan kontestasi pemilihan ketua umum tersebut pada 23 Agustus 2004. Setelahnya, Hatta Rajasa pun demikian. Berkat dukungan Amin Rais, politisi PAN ini mampu menjadi ketua umum pada 9 Januari 2010. Hatta juga didukung Amin untuk menjadi calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto pada 2014. Namun kalah. Setelah Hatta kalah nyalon pada 2014, ia pun mau mencalonkan diri kembali sebagai ketua umum. Amin tak menyetujui. Ia pun mendukung Zulkifli Hasan, Menteri Kehutanan era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, untuk nyalon ketua umum melawan Hatta. Zulhas, sapaan akrabnya, memenangi kompetisi tersebut dan menjadi ketua umum PAN 2015. Saat jadi ketua, Zulhas pun mendukung Prabowo Subianto sebagai presiden pada 2019. Tetapi lagi-lagi kalah. Dari sinilah Zulhas mulai memainkan peran politiknya. Ia pun ingin mencalonkan dirinya kembali sebagai ketua umum partai. Amin mengetahuinya. Ia mengajukan calonnya Mul Fahri, lalu memasukkan anaknya Hanafi Rais. Akan tetapi, Zulhas tetap waspada. Zulhas, bak kuda hitam, diam-diam menyusun kekuatan politiknya untuk melawan Amin. Nyatanya, Zulhas pun berhasil mengalahkan Mul Fahri Harhab dan Hanafi Rais yang mendapat restu dari Amin. Ia berhasil memegang tampuk kepemimpinan PAN kedua kalinya. Suatu kepemimpinan yang mencetak sejarah baru yang sebelumnya belum pernah dilakukan pada 2019 kemarin. Amin yang telah kalah malah semakin terdesak di partai yang telah dibangunnya sendiri. Pemimpin sebelumnya seperti Hatta Rajasa dan Sutrisno Bachir justru mendukung Zulhas agar maju terus. Bahkan, ia mengkhawatirkan Hanafi Rais justru mengundurkan diri dari kepengurusan partai yang dibangun bapaknya itu. Ketika pandemi Corona COVID-19 melanda, Amin terus bergerak. Bukannya turut menangani persoalan Corona, Amin sibuk lobi-lobi kekuasaan agar tetap bisa memainkan peran politiknya sebagai Kingmaker. Dan konon kabarnya, Kingmaker itu mau buat partai baru lagi.
Wallahu alam. Apakah gerbong pendukung Fahri Harahap yang berhasil kumpulkan 225 suara pengurus di seluruh Indonesia itu akan ikut bersama Amin Rais? Produced by Total Politik and powered by haluan.co.